ini kita masih bisa berkumpul di kelas ini untuk membagi dan menimba ilmu. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bayu sebagai KM. Silakan Bayu pimpin teman-temannya untuk berdoa. Grup siap, gerak. Untuk acara dan kemudahan kita dalam belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya, Ibu perhatikan kelas kalian sudah bersih ya, sudah rapi. Terima kasih kepada yang piket hari ini yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Semoga besok-besoknya yang piketnya lebih baik lagi dari sekarang. Kemudian sebelum melanjutkan ke acara ini, kita akan menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung yang akan dipimpin oleh Alia. Silakan Alia maju ke depan untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu nasional. Pada teman-teman dipersilakan berdiri. Mari rambut kembali Pada teman-teman dipersilakan duduk kembali. Baik, terima kasih yang mau memimpin lagu nasional Halo Halo Bandung. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung tadi menambah semangat kalian untuk belajar di hari ini. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen dulu ya, yang hari ini tidak hadir. Silakan nanti keterangannya tolong diberitahu ke Ibu ya. Baik, Agung Gunawan ada? Tidak hadir. Tidak hadir. Kenapa Agung tidak hadir? Sakit. Semoga Agung lekas sehat ya. Kemudian Alia Alzinani hadir. Baik, ada yang tahu tentang teks anekdot? Ada yang tahu tentang teks anekdot? Ya? Saya Sri Borja Jendel. Baik, Siti, silakan. Teks anekdot adalah cerita singkat dan lucu, Bu. Teks anekdot adalah cerita singkat dan lucu, itu menurut Siti. Iya. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Saya Bu. Silakan. Siapa? Niko ya. Niko apa Niko? Teks anekdot. Cerita singkat dan lucu untuk mengungkapkan kritika. Cerita singkat dan lucu untuk mengungkapkan kritikan atau sindiran. Jawaban dari Siti dan Niko itu sudah bagus. Kasih tepuk tangan untuk Niko ya. Baik. Ada yang tahu tentang stand up comedy? Semuanya pasti tahu ya. Dari mana tahu stand up comedy? Dari TV. Apakah stand up comedy dengan teks anekdot sama? Sama. Mengapa teks anekdot dengan stand up comedy sama? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Mengapa teks anekdot dengan stand up comedy itu sama? Silakan Said.
Menyindir. Sama-sama menyindir. Jadi jawaban dari saya benar ya. Teks anekdot dengan stand up comedy itu adalah sama-sama cerita yang lucu yang bermaksud untuk menyindir. Selanjutnya, karena kita di model pembelajaran discovery learning, di sini harus ada pre-test dan post-test. Diklik. Sudah semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah, kalian akan diberi waktu selama 5 menit untuk mengerjakan pretestnya. Silakan lakukan dari sekarang. Sudah? Sudah dikasih namanya? Sudah? Diketik? Silakan di-enter. Silakan di-enter. Wah, Sudah? Siapa yang paling ada di peringkat 1? Siapa namanya? Cynthia. Berarti Cynthia ada di peringkat 1 untuk pretest. Yang keduanya siapa? Ada Rahim. Yang ketiganya ada Nikita Willy. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk sidang Nikita. Silakan ditutup lagi. Linknya ditutup lagi. Simpan lagi HP-nya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, sepertinya kalian agak-agak pusing ya, habis sudah pretest. Karena ibu yakin kalian belum tahu kan, belum tahu apa itu pengertian dari tes anekdot itu. Supaya nambah semangat lagi, mari kita ice breaking, tepuk semangat. Boleh berdiri semuanya, biar nambah semangat. Ya. Tepuk semangat. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari, baru ini ya, akan mempelajari teks anekdot. Ibu akan menayangkan satu video, nanti silakan kalian perhatikan ada apa saja sih di video tersebut. Kenapa
Kenapa kamu emosi batu? Kamu mau diinjak? Bukan begitu, Bu. Lantas kenapa kamu emosi batu? Ya saya ini selebrasi tiap hari, Bu. Nah, coba ada apa saja di video tersebut? Ada pengenalan tokoh, Bu. Ada pengenalan tokoh, terus ada apa lagi? Ada isi cerita dari teks anekdot tersebut. Baik, selanjutnya kita akan melihat materi teks anekdot. Jadi, nah ini sekarang intinya ya. Kita akan tahu apa itu teks anekdot, pengertiannya apa, strukturnya apa saja, terus kaidah kebahasaannya juga kalian akan tahu di video yang akan Ibu tampilkan di sini ya. Baik. Silakan kalian pahami dan cermati dengan baik. Boleh ditulis di buku catatan kalian. Di video kali ini, Ibu akan memaparkan materi mengenai mengungkapkan kritik lewat senyuman. Tujuan materi kali ini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan kritik, namun dengan bahasa yang baik dan kata-kata yang menyenangkan. Karena kita tahu bahwa kritikan itu sebenarnya berbeda negatif. Ketika kita menerima kritikan itu, pasti menimbulkan ketidakenakan atau sakit hati. Karena pada dasarnya, ketika kritikan disampaikan, itu berarti kita mengungkapkan kekurangan dari seseorang. Jadi, di dalam materi kali ini, yuk kita sama-sama untuk bisa mengungkapkan kritikan, tetapi dengan bahasa yang baik, dengan cara yang bermanfaat. Sebelumnya, mari kita mengenal teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh politik. Ciri-ciri teks anekdot yang pertama, mampu menghibur dan membuat tertawa. Hal ini karena teks anekdot membuat beragam kisah lucu. Yang keduanya memiliki sifat mengkritik, bisa membuat pembacanya terhibur dengan kisah lucu yang terdapat dalam teks tersebut. Yang ketiga, memiliki sifat menyindir. Biasanya yang disindir adalah orang. Baik, sudah ya tadi materi teks anekdotnya. Sekarang Ibu mau tanya, setelah kalian melihat, mendengarkan, memahami, coba ada yang tahu apa saja yang ada di materi teks anekdot tadi? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Silakan. Pengertian dari teks anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritikan melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut tokoh politik ataupun orang banyak. Nah, terima kasih. Siapa namanya? Zavia. Zavia, terima kasih jawabannya. Jadi menurut Zavia yang ada di materi tersebut di video tadi itu adalah pengertian tentang teks anekdot. Terus ada apa lagi? Coba siapa yang mau menerangkan selain pengertian teks anekdot itu ada apa lagi? Said mau nyoba menerangkan? Ada apa saja? Ada struktur teks anekdot. Yang kalau di kurikulum 13 itu ada 5, sementara kalau di kurikulum Merdeka yang nanti akan kita pelajari itu hanya ada 3. Yang disingkat apa? Oke. Disingkat oke, observasi, Selain dari struktur, ada apa lagi? Kaidah kebahasaan. Baik, terima kasih. Kaidah kebahasaan. Di sana ada 3 kaidah kebahasaan. Ada retoris,
sudah dibentuk. Kelompok 1. Kemarin kelompok 1 itu siapa? Ketuanya? Ayahnya. Terus kelompok 2. Siapa kemarin itu yang jadi ketuanya? Siti. Terus kelompok 3. Siapa yang jadi ketuanya? Siti. Gina ya? Ya, panggilannya Gina saja ya. Masalahnya Sitinya ada 2 di sini. Terus kelompok 4 berarti kelompoknya Said. Ya, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan duduk dulu. Silakan ketua kelompoknya maju ke depan. Ketua kelompoknya maju ke depan. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Silakan kalian lihat contoh teks anekdot. Setelah itu nanti kalian cari menganalisis buku dari teks anekdot tersebut dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks anekdot tersebut. Jawabannya ditulis di LKPD yang sudah dibagikan. Nah, nanti cara pengumpulan tugasnya silakan kalian foto, nanti di scanner ya. Scanner kan sudah punya ya di HP masing-masing. Nah, nanti file PDF-nya kalian kirim ke ibu, ya. Silakan kalian kerjakan. Oke, iya, silakan kalian cari orientasinya, publikasinya, evaluasinya. Ya, kenapa? 10 ya. Sekian saja. Ayo, tinggal 10 menit lagi. Sudah ya, Said sudah dikirim ya ke WA Group. Kelompok 2 sudah dibuatkan videonya atau belum? Sudah. Silakan untuk kelompok 2 nanti kirim juga lewat WA Group, ya, WhatsApp Group. Biar nanti teman-teman kalian yang belum mengerjakan bisa melihat contoh tersebut. Hari ini silakan selanjutnya yang mau presentasi berarti kelompok Said dulu. Yang tadi sudah memberikan tugasnya terlebih dahulu. Silakan Said maju ke depan untuk presentasi. Cukup perwakilannya saja. Ya, biar tidak terlalu penuh di depannya. Said boleh nanti ini mau dipindahkan sama Said sendiri tidak apa-apa. Silakan Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang teks anekdot yang berjudul Sombong. Isi dari teks anekdot ini adalah seorang ahli tata bahasa yang sombong naik perahu tambang. Ia melihat tukang perahu bersiap mengajukan perahu. Naik, berangkat, seru tukang perahu. Menganggap sebuah tukang perahu tidak jelas, ia berseru pada tukang perahu. Hei, sudahkah kamu belajar berenang? Belum, jawab si ahli bahasa. Kalau begitu, seluruh hidup dan kepandaian akan sia-sia. Jawab tukang perahu. Sebentar lagi perahu ini akan tenggelam. Oke. Silakan belajar sama Said.
Selanjutnya di sini ada orientasi. Orientasinya yang berisi seorang ahli tata bahasa yang sombong naik perahu tambang. Ia melihat tukang perahu bersiap melajukan perahu. Setelah orientasi di sini ada komplikasi. Komplikasinya boleh, baca lagi. Kita sudah. Sudah. Kita langsung ke evaluasi aja ya. Ya. Evaluasi dari teks anekdot tadi itu adalah sebentar lagi perahu ini akan tenggelam. Nah, setelah evaluasi di sini ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks anekdot tadi itu adalah ada komponen 4. Yang pertama, kata kerja mental. Yang kedua, kata kerja material. Yang ketiga, kata kerja retoris. Dan yang terakhir itu kata majas ironi. Yang sebelah ini apa? Ini kata-katanya, contoh kata-katanya. Oh ya, berarti itu contoh kata-kata dari majas yang ada di tempat tadi. Oh ya, diterangkan dulu. Nah, di sini ada kata-kata kerja yang ada di majas tadi nih. Ini yang ada di sombong melanjutkan perahu. Sudahkah kamu mempelajari tata bahasa? Itu yang sombongnya. Nah, kalau sedihnya, kalau begitu seluruh hidupmu dan kepandaianmu akan sia-sia. Sebentar lagi perahu ini akan tenggelam. Itu kan sedihnya ya. Nah, di sini juga ada Pertanyaan yang kedua tadi itu Kaidah membantu. sudah menghafalkah kaidah kebahasaan itu? Coba lihat pertanyaan yang kedua. Ini benar jawaban. Ada tidak? Tuliskan kalimat. Tadi kan tulisan kalimat, terus sudah Apakah penggunaan majas tersebut sudah tepat? apa penggunaan majas tersebut sudah tepat? Katanya tadi kan majas yang disebutkannya ada 4 ya. Nah itu sudah tepat atau belum menurut kelompok 4? sudah. Sudah. Karena apa? Karena kata kerja material adalah kata kerja yang sedang dilakukan dan dapat dilihat seperti melajukan perahu, itu dapat dilihat. Nah, terus kata kerja mental dapat dirasakan tapi tidak dapat dilihat seperti sedih ataupun sombong. Seperti itu. Dan di sini ada kata yang tulis, sidakkah kamu mempelajari tata bahasa? Padahal si ahli tata bahasa tahu bahwa si tukang perahu mana sanggup untuk belajar tata bahasa. Jadi di sini hanya menekankan bahwa si tukang perahu tidak pernah belajar tata bahasa yang baik dan benar. Seperti itu. Nah, di sini juga ada satu lagi majas ironi yang terdapat pada kalau begitu seluruh hidup dan kepandaianmu akan sia-sia. Sebentar lagi perahu ini akan tenggelam. Itu adalah menyindir dengan sesungguhnya tanpa menggunakan kata halus ataupun lawan katanya. Itulah. Sekian pemaparan presentasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Kami dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mencoba menjawab pertanyaan yang dari Koko tadi. Ibu evaluasi dengan roda itu sama atau tidak? Nah, menurut kalian sama atau tidak evaluasi dengan roda? Sama tidak evaluasi dengan roda? Sama. Kenapa sama? Karena sama-sama simpulan dari akhir teks. Nah, seperti itu Niko. Jadi dua-duanya itu sama. Evaluasi dengan koda itu sama. Kalau koda itu adanya di struktur teks anekdot di kurikulum 13, sementara evaluasi ada di kurikulum Merdeka. Ini ada yang mau ditanyakan mungkin sampai di sini? Tidak ada
ada. Berarti kalian semua mengerti. Kalau mengerti, silakan kembali buka HP-nya. Kita akan melaksanakan proses. Linknya sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp grup. Silakan kerjakan prosesnya 5 menit. Linknya sudah dibagikan. Nah, kita namanya aja. Berarti yang pertama Siti Faudia, yang kedua Dina, tidak perlu Malika, kemudian Alia, dan ternyata hasilnya luar biasa. Terus tugas dikumpulkan oleh ketua kelompok. Setelah itu langsung duduk ke tempat semula. Yang ketiga, baik anak-anak, pembelajaran kali ini sudah selesai. Kita nilai yang kalian dapatkan belum sampai KKN, nanti kita akan ada remedial. Ya, Jika kalian sudah mencapai KKN, kita akan pengayaan ke depannya ya. Anak-anak hebat. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, apakah kalian merasa senang? Senang sekali atau sangat senang sekali? Apakah ada materi yang kalian sudah pahami? Semua paham. Terima kasih luar biasa untuk kelas 10 RP. Sampai di sini pembelajaran teks anekdot. Minggu depan berarti kita akan menunggu dua kelompok yang belum presentasi. Nanti tugasnya juga berarti kalau untuk kelompok 4 dan kelompok 2 sudah dimasukkan ya tugasnya ya, sudah masuk ke itu. Jadi tidak perlu memakai scanner lagi ya. Jadi sudah cukup yang apa namanya tadi tanpa saja ya. Jadi untuk hari ini terima kasih kalian sudah bersama Ibu di sini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini